Shalom, salam sejahtera dan sukacita bagi setiap orang percaya. Kasih karunia yang turun dari kuasa Allah, Bapa Surgawi, memelihara hati dan pikiran saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada akhir minggu ini, Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-165. Ini kebenaran firman Tuhan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak dari antara kita memiliki kebiasaan yang boleh suka membaca, entah membaca buku, membaca artikel, membaca majalah, membaca koran, dan berbagai segala macam bentuk yang bisa kita baca. Namun, apakah kita juga senang membaca Alkitab? Kalau bahan bacaan kita pagi ini, saudaraku, dari Mazmur, di mana sang pemazmur ini berulang kali mengungkapkan betapa dia sangat kagum dan mencintai Taurat Tuhan. Taurat yang syarat dengan muatan hukum, muatan perintah, muatan ketetapan dan keputusan Tuhan. Dengan mencintai Taurat Tuhan, pemazmur menunjukkan bagaimana ia menjalani hidupnya. Yang pertama, saudaraku, memang dia gentar. Bahkan kegentaran ini melebihi kegentarannya terhadap pembesar-pembesar yang tidak suka kepadanya dan mengejarnya tanpa alasan. Lalu yang kedua, kegentaran itu berubah juga menjadi kebahagiaan. Pemazmur sungguh berbahagia ketika dia memang benar-benar mau mencintai firman Tuhan. Lalu yang ketiga, ada puji-pujian kepadanya. Hal ini tentu didasari oleh janji dan ketetapan Tuhan yang boleh diterima oleh pemazmur dari Tauratnya. Yang keempat, menjauhi yang jahat dan melakukan perintahnya. Yang terakhir, yang kelima adalah, saudaraku, hidup penuh dengan pengharapan. 5 dasar inilah, saudaraku, menjadi basis, menjadi fondasi yang kokoh untuk pijakan iman pemazmur menghadapi berbagai suasana kehidupan di depan sana. Sekalipun memang pemazmur berada dalam kesukaran, dikejar-kejar oleh para pembesar, ia tetap berharap dan menantikan pertolongan Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana buah cinta, kasih akan Taurat Tuhan. Seperti misalnya, kita akan memperoleh ketentraman besar. Sekalipun diimpit banyak masalah, tetapi sungguh kita tidak akan pernah terjepit. Kedua, tidak ada yang membuat kita tersandung. Sebab Taurat Tuhan tentu mengajar kita untuk selalu melakukan hal-hal yang benar. Itulah kekuatan firman Tuhan jika kita mau menghidupi dan melakukannya, saudaraku. Namun, kita sendirilah yang menyusahkan hidup kita, karena terlalu sering bersandar pada pengertian diri kita sendiri. Kemudian kita cemas, khawatir,
dan hilang pengharapan. Kita tidak tahu kemana mencari pertolongan, karena kita jarang, bahkan mungkin bahkan hampir tidak pernah membaca Alkitab. Alasan kita dengan berbagai kesibukan keseharian. Atau kita mungkin bisa saja membaca Alkitab, tapi lupa akan firman-Nya sebab konsentrasi rohani kita yang tidak melekat. Menurut pemazmur, damai sejahtera itu yang membangun ketentraman jiwa. Antara lain tampak dalam beberapa bentuk, seperti misalnya saudara, keberanian menghadapi musuh-musuh. Ketika pemazmur itu memang harus dikejar-kejar para musuhnya, tapi dia berani menghadapi apapun tantangan. Artinya dia tidak akan takut menghadapi ancaman apapun, saudaraku. Inilah tanda orang yang pasrah kepada Tuhan dan berserah kepada kehendak-Nya. Dengan sendirinya, orang yang seperti ini bisa menerima kekuatan serta merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Lalu orang yang bersandar sepenuhnya kepada kehendak Tuhan tidak akan pernah mengalami depresi, tidak pernah merasa takalut, tidak pernah melarikan diri, tetapi sungguh punya keberanian untuk menerima kenyataan hidup. Dan dia selalu berusaha, saudaraku, untuk memecahkan persoalan dengan sukacita. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa itu dilakukan bersama Tuhan. Seseorang yang melupakan kenyataan hidupnya dan tidak berusaha memecahkannya dengan dalih iman, itu sama dengan orang yang hidup di awan-awan, berakhir dengan perasaan goncang akibat hilangnya daya keseimbangan. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita tekun membaca firman Tuhan, merenungkannya. Bila kita menjadi cinta akan firman, sehingga kita tahu kebenaran dan janji-janji Tuhan yang menuntun kita, sekaligus memberikan ketenteraman bagi kita. Dialah sukacita kita. Dialah pusat pengharapan kita, saudaraku. Janji-janji Tuhan yang bisa menghidupkan jiwa kita kembali. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menjadi takut. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita, saudaraku, menjadi khawatir dalam menghadapi segala persoalan hidup. Sebab ukuran yang kita pakai adalah Tuhan tetap mencintai kita di antara torehan cerita. Sekaligus kita diberikan kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Amin. Amen.
Mato